Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor ke-6. Pernyataan berikut merupakan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kode etik bidan adalah A. Bidan melakukan penjahitan robekan perineum derajat 3 Repos Kesdes. B. Bidan melakukan asuhan sang ibu. C. Bidan mengizinkan dukun bayi melakukan pijat perut pada ibu nifas. D. Bidan patuh terhadap metode lama. Atau E. Bidan menjaga rahasia pasien meskipun diminta oleh pengadilan. Di sini jelas jawaban yang tepat adalah yang B ya. Bidan melakukan asuhan sang ibu. Yang A itu bidan hanya boleh sampai derajat 2 ya, nggak boleh sampai derajat 3. Lalu pijat perut nggak boleh, oke. Metode lama harusnya bidan ikut berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman. Bidan menjaga rahasia pasien meskipun ini tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena rahasia pasien ini boleh disampaikan kalau memang untuk kebutuhan pengadilan. Oke, selanjutnya kita baca soal nomor 7. Seorang bidan sedang melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu hamil ya yang berusia 35 tahun. Ibu hamil ini mengungkapkan bahwa ia ingin melakukan persalinan di rumah meskipun kondisi kehamilannya sudah memasuki usia 39 minggu dan ada indikasi resiko tinggi, seperti tekanan darah tinggi. Oke, jadi ibunya tekanan darah tinggi nih. Bidan tersebut tahu bahwa ada potensi komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi jika persalinan dilakukan di rumah. Namun ibu tersebut sangat bersikeras dengan pilihannya. Apa sebaiknya dilakukan oleh bidan dalam situasi ini? Nah, soal-soal seperti ini biasanya butuh sekali analisis ya teman-teman, sehingga biasanya opsi yang disajikan pun banyak yang meragukan biasanya. Coba kita lihat ya. Menghormati keinginan ibu dan memberikan persetujuan untuk persalinan di rumah. Harusnya ini tidak ya teman-teman ya. Karena kita udah tahu ini risiko tinggi. Coba kita lihat yang B. Menjelaskan resiko-resiko yang mungkin terjadi jika persalinan dilakukan di rumah dan merekomendasikan persalinan di rumah sakit. Nah, kalau ini kita bisa ambil dulu ya, kita keep dulu nih. Karena ini betul ya. Kita berikan ibu edukasi, lalu kita sarankan bahwa ibu sebaiknya bersalin di rumah sakit. Dan C, membiarkan ibu memilih tanpa memberikan penjelasan mengenai resiko karena itu adalah hak ibu. Ini juga tidak tepat ya teman-teman ya. Karena kita harus memberikan penjelasan, kita harus memberikan edukasi supaya ibu bisa memilih dengan tepat. Yang keempat atau yang D, mendorong ibu untuk segera melakukan tindakan sesar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai risiko. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena kita harusnya memfasilitasi ibu untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait apa yang sedang dialaminya. Maka di sini jelas ya jawabannya adalah B ya. Oke, berarti di sini tidak begitu meragukan ya dari opsi ya. Oke, baik, kita lanjut soal nomor 8. Seorang remaja berusia 17 tahun datang ke klinik dan mengaku hamil. Ia meminta bantuan bidan untuk menjaga kerahasiaan kondisinya dari orang tuanya. Sebagai bidan, apa langkah yang tepat? Nah, yang A kita lihat mematuhi permintaan pasien karena ia memiliki hak atas privasinya. Ini kan anaknya, baru 17 tahun ya, sehingga memang kondisi pasien harusnya sudah diketahui oleh orang tuanya. Ini salah ya teman-teman ya. Yang B, memaksa pasien untuk memberitahu orang tuanya demi kebaikan bersama. Nah, di sini juga sebenarnya ada kata memaksa ini nggak boleh ya, karena kita nggak boleh memaksa pasien, berarti ini salah. Menjelaskan resiko medis dan mendiskusikan pentingnya melibatkan orang tua atau wali. Nah, ini lebih win-win solution ya teman-teman ya. Kita keep dulu ya. Yang dia melaporkan, kita keep dulu. Melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang karena pasien masih di bawah umur. Nah, ini kurang tepat juga teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat adalah C ya. Dimana kita jelaskan kepada si anak resiko-resiko yang akan terjadi dan mendorong anak untuk akhirnya setuju mendiskusikan apa yang sedang dialaminya kepada orang tuanya. Kita lihat ya, nomor 9, paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Hal tersebut merupakan, nah di sini kita lihat ya bahwa soal ini lebih mengarah kepada kewajiban bidan terhadap mana nih sesuai dengan kode etiknya. Apakah terhadap tugasnya, apakah terhadap profesinya, terhadap diri sendiri, terhadap klien dan masyarakat, atau terhadap pemerintahan nusa bangsa dan tanah air.
Jawaban yang tepat di sini teman-teman yaitu terhadap tugasnya ya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini terhadap tugasnya itu ada 3 butir poin ya. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien dan masyarakat ya. Dan nomor 2, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan. Ya, itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, seorang bidan memiliki kewajiban untuk harus selalu berusaha secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan bagian dari kewajiban bidan terhadap diri sendiri ya, bukan terhadap sejawat, profesi, masa depan bidan ataupun pemerintah bangsa dan tanah air. Kenapa? Intinya sini tugas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu itu kan kewajibannya memang untuk pribadi teman-teman, untuk diri sendiri. Nah di sini kita lihat ada 2 poin ya kalau kewajiban bidan terhadap diri sendiri itu. Pertama, bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Yang kedua, setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu. Ya, itu adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Baiklah, itulah soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Profesi Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi!